Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Iksan, Misbahul Azhar, Muklis Saputra, dan apa? Dan Kahfi Karunia Sandi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan transformator ukur. Mata kuliah mesin elektrik 1. Oke, Mas. Selanjutnya, Mas. Transformator pengukuran atau transformator ukur. Untuk pengukuran tegangan dan arus yang besar diperlukan trafo ukur. Tujuannya untuk menyesuaikan besaran pengukuran dengan kemampuan alat ukur. Di samping untuk keamanan manusia, pemakaian trafo pengukuran tidak hanya untuk voltmeter, ampermeter, kWh meter saja, tapi untuk mengoperasikan berbagai peralatan kontrol relay tegangan, relay arus, relay bimetal, dan sebagainya. Terus, Mas, transformator ini juga banyak digunakan dalam sistem daya karena mempunyai keuntungan antara lain. 1. Memberikan isolasi elektrik sebagai sistem daya. Yang kedua, tahan terhadap beban untuk berbagai tingkatan. Yang ketiga, tingkat keandalan yang tinggi. Yang keempat, secara fisik lebih sederhana bentuknya. Yang kelima, secara ekonomi lebih murah atau tidak mahal. Transformator pengukuran terdiri dari yang pertama itu ada transformator tegangan, voltage transformator atau potensial transformator. Yang kedua ada transformator arus atau current transformator. Nah, ini gambarnya. Terus, Mas. Nah, di sini transformator tegangan kami apa aja sih yang dibahas? Kami akan membahas tentang pengertian transformator tegangan, fungsinya, prinsip kerja, dan jenis-jenisnya. Next, Mas. Pengertian. Apa sih transformator tegangan? Transformator tegangan atau potensial transformer adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan induktor, alat ukur, atau meter, dan relay, indikator. Transformator tegangan ini juga mampu meningkatkan atau menurunkan tegangan dan tingkat arus suplai mereka tanpa memodifikasi frekuensi atau jumlah daya listrik yang ditransfer dari suatu kumparan ke kumparan yang lain melalui sirkuit magnetik. Rancangan trafo tegangan yaitu kapasitasnya kecil, 10-150 volt ampere, karena digunakan hanya pada alat-alat ukur relay dan peralatan indikasi yang konsumsi dayanya kecil. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dan salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Ini salah satu contoh rangkaian trafo tegangan
Next, Mas. Nah, selanjutnya akan diterangkan apa itu fungsi dari transformator tegangan dengan teman kami yaitu Mas Kahfi. Silakan Mas Kahfi, waktunya dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Muhammad Iksan. Ya, ini adalah fungsi dari trafo tegangan. Yang pertama, fungsi dari trafo tegangan itu mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah, sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran yang lebih aman dan akurat dan teliti. Yang kedua, yaitu mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder yang tegangannya rendah untuk digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran peralatan di bagian primer. Ya, berikutnya. Dan yang ketiga, sebagai standarisasi besaran tegangan sekunder, yaitu 100, 100 per akar 3, 110 per akar 3, dan 110 volt untuk keperluan peralatan dari sisi sekunder tersebut. Dan yang terakhir memiliki dua kelas, yaitu kelas proteksi atau 3P dan 6P, dan kelas pengukuran 0,1, 0,2, 0,5, sampai 1,3. Berikutnya, prinsip kerja dari transformator tegangan. Prinsip dan cara kerja transformator tegangan dengan cara mengubahnya menjadi medan magnet. Proses ini dengan menghubungkan bersama dua atau lebih rangkaian listrik menggunakan rangkaian magnetik berosilasi umum yang dihasilkan oleh transformator itu sendiri. Transformator tegangan mampu meningkatkan atau menurunkan tegangan dan tingkat arus suplai mereka tanpa memodifikasi frekuensi atau jumlah daya listrik yang ditransfer dari satu kumparan ke kumparan yang lain melalui sirkuit magnetik. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari transformator tegangan. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, berikutnya. Jenis-jenis dari trafo tegangan. Yang pertama itu trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transformator atau VT. Disebut juga trafo tegangan induktif, terdiri dari belitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekundernya. Nah, ini dia gambar dari trafo tegangan jenis magnetik atau bisa disebut juga magnetic voltage transformator atau transformer. Ya, ini bagian-bagiannya ya, bisa kita lihat dari sini. Yang kedua, trafo tegangan kapasitif atau capacitive voltage transformer atau CVT. Trafo tegangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu capacitive voltage divider atau CVD dan inductive intermediate voltage transformer atau IVT. CVD merupakan rangkaian seri 2 kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah pada primer. Selanjutnya, tegangan pada kapasitor ditransformasikan oleh IVT menjadi tegangan sekunder. Ya, ini dia berikut gambar bagian-bagian dari trafo jenis kapasitif. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman kita yaitu Muklis. Silakan Mas Muklis. Ya, terima kasih Mas Kahfi. Selanjutnya tentang transformator arus atau current transformator. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, prinsip kerja, dan jenis dari transformator arus sendiri.
Yang pertama itu mengenai pengertiannya, current transformator atau sering disebut juga CT atau transpo arus adalah tipe instrumen trafo yang didesain untuk mendukung arus yang mengalir pada kumparan sekunder sebanding dengan arus bolak-balik yang mengalir pada sisi primernya. Untuk kumparan primer dari trafo arus dihubungkan secara seri dengan jaringan atau peralatan yang akan diukur arusnya, sedangkan kumparan sekunder akan dihubungkan dengan peralatan meter dan rel proteksi. Next. Trafo arus ini bekerja sebagai trafo yang terhubung singkat. Jadi trafo arus ini bertujuan untuk proteksi. Biasanya harus mampu bekerja lebih 10 kali lebih besar dari arus pengenalnya. Ini salah satu bentuk dari current transformator. Next. Lalu lanjut mengenai fungsi. Trafo arus umumnya difungsikan sebagai alat bantu untuk pengukuran arus dengan nilai besar. Di sini trafo arus membantu agar alat ukur seperti ampemeter, cosimeter, wattmeter, dan lain-lainnya bisa digunakan untuk mengukur arus yang lebih besar dari kapasitas aslinya. Trafo ini juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi. Trafo arus juga dibutuhkan untuk pengukuran jarak jauh dan rel proteksi. Dari hal di atas, pemanfaatan dari current transformer dapat dibagi dua hal, yaitu yang pertama untuk metering. Untuk mengukur output, current transformer digunakan sebagai input pada alat ukur. Yang kedua untuk proteksi, yaitu output dari current transformer digunakan sebagai input untuk alat proteksi yang nantinya akan men-trigger alat proteksi untuk bekerja apabila ada gangguan. Ini salah satu contohnya dan biasa sering ada pada panel-panel distribusi yang ada di mall atau gedung-gedung. Nah, selanjutnya mengenai prinsip kerja akan dilanjutkan oleh teman saya, Miss Paulazar. Ya, terima kasih Mas Muklis. Izin melanjutkan untuk presentasi bagian prinsip kerja dari trafo. Di sini trafo ukur untuk CT ya. Prinsip kerja dari trafo adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat arus primer IP mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer tersebut. Medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Medan magnet yang berputar di dalam inti atau core menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai hukum Faraday. Karena lilitan sekunder membentuk loop tertutup, maka akan mengalir arus sekunder IS yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer sesuai hukum Lenz. Di sini ada contoh desain rangkaiannya ya. Nah, di situ ada setering, ada arus primer yang melewati batang tembaga primer. Walaupun batang primer itu memang terisolasi ya, dilapisi oleh material insulasi, dan kemudian akan melewati setering tersebut. Di setering tersebut ada inti atau core.
Kemudian ada lilitan sekunder dari set tersebut yang akan membaca arus sekunder IS dan kemudian akan terbaca oleh relay. Ada sedikit penjelasan mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday yaitu gaya gerak listrik kegel induksi yang timbul antara ujung-ujung satu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Kemudian untuk hukum Lenz, kegel induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Kemudian ada jenis-jenis dari transformator arus berdasarkan kelasnya, yaitu pertama transformator arus kelas H atau reaktansi bocor tinggi. Kemudian transformator arus kelas L atau reaktansi bocor rendah. Keduanya mempunyai standar ketelitian 2,5% dan 10%. Jenis trafo arus menurut jumlah kumparan primer, diantaranya yaitu jenis kumparan wound, biasa digunakan untuk pengukuran pada arus rendah atau pengukuran yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kemudian ada jenis bar, konstruksinya mampu menahan arus hubung singkat yang cukup tinggi sehingga memiliki faktor termis dan dinamis arus hubung singkat yang tinggi. Kemudian ada jenis trafo arus menurut konstruksi isolasinya. Pertama ada isolasi epoksi resin, biasa dipakai untuk hingga tegangan 110 kV, memiliki kekuatan hubung singkat yang cukup tinggi karena semua belitan tertanam pada bahan isolasi. Yang kedua ada jenis trafo arus isolasi minyak kertas. Isolasi minyak kertas ditempatkan pada kerangka porselen, merupakan trafo arus untuk tegangan tinggi yang digunakan pada gardu induk. Kemudian yang ketiga ada jenis trafo arus isolasi koaksial. Jenis trafo arus dengan isolasi koaksial biasa ditemui pada kabel dan pada rel daya berisolasi gas SF6. Kemudian ada lagi jenis-jenis trafo arus menurut jumlah rasionya. Pertama ada jenis rasio tunggal. Rasio tunggal adalah trafo arus dengan satu kumparan primer dan satu kumparan sekunder. Kemudian ada jenis trafo arus jenis rasio ganda. Rasio ganda diperoleh dengan membagi kumparan primer menjadi beberapa kelompok yang dihubungkan seri atau paralel. Lalu ada jenis trafo arus menurut jumlah intinya. Yang pertama ada trafo arus inti tunggal, digunakan apabila sistem membutuhkan salah satu fungsi saja, yaitu pengukuran atau proteksi. Salah satu di antara fungsi pengukuran atau fungsi proteksi. Kemudian ada trafo arus jenis inti ganda, digunakan apabila sistem membutuhkan arus untuk fungsi pengukuran, metering, dan fungsi proteksi sekaligus. Terdapat beberapa gambaran dari jenis-jenis trafo arus itu sendiri ya. Berikut daftar pustaka yang kita peroleh, yang ada 3 di sini, 3 artikel. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada koreksi dari teman-teman dan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada tambahan dari teman-teman? Cukup ya? Baik, terima kasih. Sudah. Mungkin nanti bisa ditambahkan melalui pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik Mas. Terima kasih.